Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam program Sapaan Pagi MD Malang 3 Timur bersama saya, Pendeta Prita Maria dari GKJW Singosari. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makanan. Secara umum, makanan dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Selain untuk bertahan hidup, makanan berfungsi bagi perkembangan tubuh, memelihara dan memperbaiki sel-sel yang rusak, juga supaya kita bisa bertahan dari berbagai jenis penyakit. Kalau kita perhatikan perkembangan kuliner pada saat ini, sangat beragam jenis makanan. Mulai dari yang tradisional sampai menu-menu kekinian yang disukai banyak orang, apalagi anak-anak muda. Dan ketika kita diperhadapkan dengan makanan yang kita sukai, dengan aroma yang mengundang selera, seringkali kita tergoda untuk ingin menyantapnya. Tak jarang, program diet kita gagal total. Bahkan kita yang sakit dan harus menghindari makanan tertentu pun juga melanggarnya. Makanan memang merupakan kebutuhan, tetapi makanan juga bisa berubah menjadi sebuah godaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hal ini yang juga dialami oleh Adam dan Hawa? Ketika mereka ingin menjadi seperti Allah, mereka tidak bisa melawan godaan. Pada akhirnya, mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang mereka dapatkan tentu bukan kebahagiaan, tetapi pada akhirnya adalah penderitaan dan jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, godaan dengan makanan juga dialami oleh Tuhan Yesus. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Kita saja kalau tidak makan dari pagi sampai malam, perut kita meronta-ronta ingin diisi. Kita merasa pusing, tidak bisa konsentrasi, mah kumat, dan bahkan bisa membuat kita menjadi uring-uringan. Jadi kita bisa membayangkan betapa letihnya dan betapa laparnya Tuhan Yesus karena berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, situasi ini dipahami oleh iblis. Iblis tahu keadaan dan kebutuhan yang ada dalam diri Yesus tentang makanan. Hal ini jelas terungkap di dalam Matius 4 ayat 2 sampai dengan 4 yang demikian firman Tuhan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis menawarkan godaan untuk mengubah batu menjadi roti. Ketika melancarkan godaannya, iblis tahu persis identitas Tuhan Yesus yang adalah anak Allah. Artinya, iblis tahu kemahakuasaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang dapat membuat mukjizat juga dari batu menjadi roti. Apakah Tuhan Yesus tidak mampu mengubah batu menjadi roti? Tentu Tuhan Yesus mampu. Apakah Tuhan Yesus tidak membutuhkan roti pada saat itu? Tentu Tuhan Yesus membutuhkan. Namun, Tuhan Yesus tidak ingin kenyang oleh karena mengikuti
apa yang menjadi kehendak iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting untuk kita renungkan. Karena ada orang yang menggadaikan ketaatannya kepada Tuhan demi kebutuhan makanan. Dengan tegas, Tuhan Yesus mengatakan seperti halnya di ayatnya yang keempat. Tidak dipungkiri, secara fisik kita memang membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidup kita. Namun, kita juga harus menyadari bahwa kita juga membutuhkan makanan bagi jiwa kita, yaitu firman Tuhan, supaya kita bisa bertahan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan bisa terus bertahan di dalam ketaatan, sebab firman Tuhan juga menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk setia kepadanya dan memberikan asupan yang cukup bagi jiwa kita melalui makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.